so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syahroni, mahasiswa IAI Tarbiyatul Thalabah semester 7. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menghindari perilaku akhlak tercela, yang mana ini salah satu materi yang terdapat di Akidah Akhlak kelas 11 semester ganjil. Dan sebelum kita lanjut ke berikutnya, jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe, like, dan komen ya, untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Oke, langsung saja kita menuju ke pembelajarannya. Sesuai dengan apa yang ada di layar teman-teman semuanya, kita akan belajar tentang menghindari perilaku akhlak tercela. Lanjut. Nah, untuk KI-nya silakan teman-teman baca dulu sebelum kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya kita menuju ke kompetensi dasar. Silakan dibaca teman-teman semuanya, bila perlu di screenshot ya. Oke, inilah daftar materi yang akan kita kaji pada di video kali ini. Yang pertama yaitu membunuh, yang kedua liwat, yang ketiga LGBT, yang keempat minum khamar, yang kelima zina, yang keenam judi, yang ketujuh mencuri, yang kedelapan narkoba, yang kesembilan meninggalkan sholat, yang ke-10 memakan harta anak yatim, yang ke-11 durhaka kepada orang tua, dan juga yang terakhir yaitu korupsi. Kita lanjut ke materi yang pertama yaitu membunuh. Teman-teman nggak asing ya dengan kata-kata membunuh. Pembunuhan atau perilaku membunuh sangat dilarang dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu sebab yang benar. Jadi teman-teman, membunuh itu tidak dibenarkan ya di agama Islam, kecuali ada alasan tertentu. Misal harga diri kita diinjak-injak, atau mungkin keluarga kita sedang dilecehkan, atau mungkin kita bisa membela diri. Terus ketika kita nggak sengaja membunuh, maka untuk di syariat itu tidak apa-apa. Tapi di sini membunuh itu sangat dilarang teman-teman semuanya ya. Lanjut. Jika orang yang bertikai atau berkelahi dan berusaha saling membunuh lawannya, apabila salah satu dari yang bertikai tersebut adalah menjadi korban, maka keduanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena pada hakikatnya kedua belah pihak mempunyai niat untuk membunuh lawan-lawannya. Semisal keadaannya berbalik, yang terbunuh tadi masih hidup. Nah, ketika dia masih hidup, kemungkinan untuk membunuh lawannya itu juga ada. Makanya di sini itu akan dimasukkan ke dalam neraka karena mereka punya niat saling membunuh. Jadi ya teman-teman semuanya. Nah, akibat atau dampak dari membunuh yaitu yang nggak ada dampak positifnya, yang ada itu dampak negatif.
Bagi pelaku pembunuhan, tiap ketentuan agama yang dilanggar maka akan memunculkan konsekuensi, baik konsekuensi hukum ataupun konsekuensi psikologis. Untuk pelanggaran larangan pembunuh, hukumnya sudah ditentukan ya teman-teman dalam ketentuan hukum agama dan negara. Dari aspek psikologis, orang yang melakukan pembunuhan akan merasakan ketidaktenangan jiwa dalam seumur hidupnya dan akan terus dihantui ya teman-teman, dihantui dengan rasa bersalah gitu. Jadi konsekuensi psikologisnya itu juga sangat parah. Nah, untuk keluarga korban dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan sulit terlupakan. Begitu juga masyarakat akan merasa tidak nyaman atas pembunuhan yang terjadi di sekelilingnya. Jadi untuk keluarga itu kemungkinan untuk balas dendam itu ada, teman-teman. Itu konsekuensi yang diakibatkan dari pembunuh. Jadi teman-teman, kalau semisal ada niat jelek, tolong dipikir dahulu karena konsekuensi dari membunuh itu sangat berat. Kemudian kita akan belajar tentang liwat. Liwat bukan kata asli bahasa Arab. Kata liwat berasal dari kata lut yang termasuk kata ajam. Ajam itu orang asing atau orang non-Arab ya. Oleh karena itu keliru jika kata liwat dicari pecahan kata istiqaq dari bahasa Arab yang asli. Asy-Syaukani mengkritik pendapat yang ingin menjelaskan liwat adalah mustaq karena kata ini adalah kata ajam yang tidak mungkin ada istiqaq dari kata lut. Ini kemudian dipecah menjadi kata lain seperti liwat dan talawud dan mutiyah yang semuanya bermakna melakukan sesuatu seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Jadi kesimpulan menurut bahasa, liwat ini bukan dari bahasa Arab ya teman-teman, tapi adopsi kata dari kata lut atau perbuatan sesuatu yang seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Nah, seiring berjalannya waktu, kata liwat itu digunakan untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakar atau penisnya ke dalam dubur laki-laki lain. Jadi kata liwat itu diadopsi menjadi tadi memasukkan zakar ke dubur laki-laki itu. Nah, ini Al-Mawardi mengatakan bahwa liwat adalah persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki. Istilah yang paling mendekati dengan pengertian liwat dalam bahasa Inggris adalah homosexuality, tidak asing ya teman-teman semuanya, atau sodomi. Dalam bahasa Indonesia, liwat bisa diterjemahkan homoseksual. Nabi Lut mendiami kota yang bernama Sodom. Penduduk kota itu melakukan perbuatan keji, yaitu berhubungan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, sehingga perilaku liwat juga disebut dengan sodomi. Itu teman-teman semuanya. Nah, kenapa sih liwat diharamkan? Nah, di sini sudah dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 80 ya, yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Nah, itu dasar dari keharaman liwat ya teman-teman. Zina adalah dosa besar yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Namun liwat di samping termasuk dosa besar, perilaku ini lebih berbahaya bagi manusia daripada zina. Kebencian Allah terhadap perilaku liwat diungkapkan dengan berbagai ungkapan. Misalnya Allah menyebutnya dengan musrifin atau orang yang melampaui batas di dalam surat Al-A'raf ayat 81, atau khaba'its atau perbuatan keji di Quran surat Al-Anbiya ayat 74. Nah, apa sih dampak negatif dari liwat? Yang pertama,
dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas atau musrifun. Yang kedua, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Yang C, daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Kalau zina akan berdampak kepada rusaknya nasab dan nilainya keharmonisan keluarga, namun liwat akan lebih berbahaya daripada zina karena mengancam keberlangsungan spesies manusia. Bayangkan aja teman-teman, misalnya 50% dari penduduk dunia ini termasuk orang yang melakukan liwat, maka pertumbuhan penduduk di dunia akan terhambat. Karena apa? Karena laki-laki kan nggak bisa mengandung, nggak bisa hamil, maka akan terhambat perkembangan penduduknya gitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang LGBT. Apa sih LGBT? Kepanjangannya lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT adalah singkatan lesbian, gay, biseksual, transgender. LGBT merupakan perilaku seks menyimpang, bertentangan dengan hukum Islam, dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Nah, pengertiannya di bawah ya. Lesbian yaitu pasangan perempuan dengan perempuan, wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya, atau disebut sebagai wanita homoseksual. Jadi kalau lesbian itu perempuan dengan perempuan saling suka dan melakukan hubungan terlarang. Terus yang laki-laki sama laki-laki disebut apa? Nah, untuk yang laki-laki sama laki disebut dengan gay, yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya, atau disebut sebagai laki-laki homoseksual. Untuk yang B, gay, yaitu pasangan laki dengan laki-laki. Kemudian C, biseksual, yaitu orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tertarik pada kedua jenis kelamin baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Jadi dia nggak pandang dulu entah dia laki-laki atau perempuan, diembat gitu loh. Itu namanya biseksual. Nah, untuk yang poin D, transgender, yaitu orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk pada saat lahir. Orang transgender kadang-kadang disebut transseksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk merubah alat kelaminnya. Jadi dia itu kodratnya laki-laki tapi merasa seperti perempuan, atau sebaliknya. Dan ada juga yang sampai operasi mengganti kelaminnya gitu. Itu sangat terlarang ya, bahaya. Nah, dasar keharaman LGBT di sini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya mereka orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada pasangan atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercelah. Maka barang siapa mencari di balik itu, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Menurut An-Syakiti, yang dimaksud melampaui batas dalam surat Al-Mu'minun itu mencakup dalam hal ini. Maka perilaku LGBT merupakan perwujudan dari sumpah yang disampaikan iblis tersebut, yaitu perilaku mengubah fitrah yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Adapun Quran surat Al-A'raf ayat 33, Allah menyampaikan bahwa semua perbuatan fahisyah atau keji adalah haram, dan sudah dimaklumi bahwa perilaku LGBT merupakan bagian dari perbuatan fahisyah atau keji tersebut. Untuk itu dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku hukumnya adalah haram dan harus dijauhi karena bertentangan dengan kodratnya sebagai manusia. Lanjut. Untuk dampak negatif LGBT apa? Yang pertama, pelakunya akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Yang B, LGBT menimbulkan penyakit. Bayangkan kalau laki-laki sama laki misalnya, terus memasukkan penisnya ke dalam dubur, kan dubur itu tempatnya kotoran keluar kan? Maka
beribu-beribu kuman yang ada di situ kan akan menempel di dakarnya dan bisa menyebabkan penyakit kelamin seperti gudikan atau mungkin sampai HIV ya. Untuk yang C, merusak tata kehidupan sosial karena tidak sesuai, laki-laki tidak sesuai dengan kodratnya sebagai manusia atau gendernya. Nah, kita selanjutnya mengarah ke zina. Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Perzinahan terjadi biasanya disebabkan karena pergaulan yang bebas, yaitu pergaulan yang tidak mengikuti aturan dan batas-batas yang dibolehkan oleh agama. Dalam surat Al-Isra ayat 32 Allah menjelaskan, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Gitu. Bukan berarti laki-laki dan perempuan itu nggak boleh ketemu ya, tapi kita nggak boleh mendekati zina. Seperti apa perbuatan mendekati perbuatan zina itu? Kayak pacaran mungkin, atau mungkin berdua-duaan di tempat yang sepi. Nah, itu termasuk perbuatan yang mendekati zina. Untuk selanjutnya, macam-macam zina. Zina ada dua ya. Yang pertama, zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang laki-laki atau perempuan yang pernah melakukan persetubuhan dalam ikatan pernikahan yang sah atau masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Maksudnya itu istri orang lain bermain dengan suami orang lain. Nah, itu namanya zina muhsan. Dan hukumannya apa? Hukuman bagi pelaku zina muhsan di dalam hukum Islam adalah rajam. Apa itu rajam? Rajam itu badannya ditanam di tanah, terus kemudian hanya disisakan kepalanya. Setelah itu orang-orang akan melemparinya dengan batu, yang batunya nggak besar ya teman, batu-batu yang sedang gitu, dia dilempari sampai mati. Nah, untuk selanjutnya itu zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang laki-laki atau perempuan yang belum pernah melakukan ikatan pernikahan. Hukumnya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Ya, seperti ada seorang gadis melakukan hubungan dengan seorang penjaga, maka itu disebut dengan zina ghairu muhsan. Dan hukumannya apa? Hukumannya adalah diasingkan selama 1 tahun dan dicambuk 100 kali. Akibat negatif perilaku zina: A. Merusak ikatan keluarga dan masyarakat. B. Merusak identitas keturunan. C. Menimbulkan penyakit. D. Mendapat sanksi. Untuk merusak identitas keturunan itu maksudnya gimana? Itu karena misalnya hasil dari zina kok menghasilkan anak, maka anak tersebut tidak terikat dengan ayahnya. Karena apa? Karena hasil dari zina kan di luar dari akad nikah kan, maka anak tersebut tidak termasuk berhubungan nasab dengan ayahnya, maka itu kan merusak identitas keturunannya. Dan untuk C, menimbulkan penyakit, itu maksudnya gimana? Karena misalnya zina, nah lebih dari 1 orang, zinanya itu lebih dari 1 orang, maka kemungkinan tertular dengan penyakit yang umumnya itu penyakit HIV itu semakin besar itu, dan penderitanya itu akan menderita gitu karena belum ditemukan obatnya. Nah, kemudian fenomena akhir-akhir ini yang kita mungkin tidak asing ya sama kegiatan ini, yaitu judi. Biasanya di warung-warung juga banyak orang yang berjudi, di tempat-tempat umum itu juga banyak.
Dalam Ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam pengertian syar'i, judi merupakan terjemahan dari maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang, benda berharga lainnya, di mana yang menang mengambil uang tersebut. Allah SWT menjelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah 90, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Jadi judi itu sudah diharamkan di dalam Al-Quran. Contoh yang umum, yang online misalnya, seperti chip. Nah, akhir-akhir ini kan fenomena chip sudah banyak ya. Itu gimana? Nah, MUI menjelaskan bahwa main domino slot atau judi online itu hukumnya haram. Dampak negatif perilaku judi. A. Judi adalah perbuatan rijis yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikan. B. Judi adalah perbuatan setan. C. Merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian. D. Menghilangkan semangat untuk bekerja. E. Melupakan dzikrullah dan sholat, karena orang yang berjudi akan selalu merasa tidak puas dengan apa yang diperolehnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang mencuri ya teman-teman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan dalam istilah syara, mencuri didefinisikan sebagai perbuatan yang orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, sehingga harta tersebut mencapai satu nisab, terambil dari tempat simpannya, dan orang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Biasanya itu hukuman dari seorang pencuri ketika mencapai satu nisab itu dipotong tangan kanannya. Kemudian ketika dia mencuri lagi, maka dan sampai satu nisab, dia akan dipotong tangan kirinya. Kemudian masih mencuri lagi, kemudian dipotong kaki kanannya. Kemudian masih mencuri lagi, maka akan dipotong kaki kirinya. Terus kok masih mencuri lagi, maka dipenjara sampai dia jerah. Terus apa sih dampak dari mencuri? Dampak dari mencuri, A. Bagi pelakunya, 1. Mengalami kegelisahan batin. Perilaku pencuri akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar. Ini termasuk gangguan psikologis ya teman-teman. Yang kedua, mendapat hukuman. Apabila tertangkap, seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. 3. Mencemarkan nama baik. Seorang yang telah terbukti mencuri, nama baiknya akan tercemar di mata masyarakat. 4. Merusak keimanan. Seorang yang mencuri berarti telah merusak imannya. Jika ia mati sebelum bertobat, maka ia akan mendapat azab yang pedih. Itu. Terus dampak mencuri bagi korban dan masyarakat. 1. Menimbulkan kerugian dan kekecewaan. Peristiwa pencurian akan sangat merugikan dan menimbulkan kekecewaan bagi korbannya. Yang kedua, menimbulkan ketakutan. Peristiwa pencuri menimbulkan rasa takut bagi korban dan masyarakat karena mereka merasa harta bendanya terancam. Yang ketiga, munculnya hukum rimba. Perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai hukum. Apabila terus berlanjut akan memunculkan hukum rimba, di mana yang kuat akan memangsa yang lemah. Itu seperti merampas gitu, atau mungkin
membegal. Itu termasuk salah satu pencurian, istilahnya saja yang beda. Terus selanjutnya menghindari perilaku mencuri. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah. Orang yang bersyukur maka selalu akan berkecukupan. Untuk yang B, menghormati hak milik orang lain. Ketika kita punya mindset untuk menghormati hak milik orang lain, maka perbuatan kita untuk mengambil hak orang lain itu akan hilang gitu, karena respect kita kepada orang lain. Untuk yang C, meningkatkan etos kerja. Nah, maksudnya gimana? Ketika kita bergantung pada diri kita sendiri, yakin bahwa kemampuan kita itu bisa menghasilkan uang, maka perilaku mencuri di diri kita ini akan hilang gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97 tentang narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, jenis-jenis narkoba yang pertama, heroin, teman-teman. Apa sih heroin itu? Nah, heroin adalah jenis narkotik yang sangat keras dengan zat adiktif yang cukup tinggi. Untuk efek dari heroin ini adalah kehilangan nafsu makan, dapat kehilangan cairan tubuh, dan salah satu jenis heroin yang banyak disalahgunakan dalam masyarakat adalah putau, gitu teman. Yang kedua, ganja. Ganja ini mirip ini ya. Biasanya kalau dikonsumsi itu mirip dengan tembakau yang ada di dalam rokok. Jadi cara mengkonsumsinya juga seperti rokok, yaitu dihisap. Dan ini mengandung zat kimia yang dapat mempengaruhi perasaan, penglihatan, dan pendengaran. Dampak penyalahgunaan ganja yaitu konsentrasinya hilang, terus meningkatnya denyut jantung, gelisah, panik, depresi, dan sering berhalusinasi. Nah, itu ya bahaya teman-teman, berhalusinasi. Untuk sejenis ganja itu tanamannya itu seperti apa? Biasanya kalau kita lihat itu seperti tanaman kecubung ya teman-teman. Itu kan efek halusinasinya kan sangat parah, sampai 1 minggu juga bisa. Untuk yang C, pil ekstasi. Nah, untuk ekstasi ini jenis zat psikotropika yang diproduksi secara ilegal dalam bentuk tablet atau kapsul. Dengan mengkonsumsi ekstasi, pengguna akan merasa lebih berenergi dan lebih kuat dibanding biasanya gitu. Terus akibatnya itu seperti apa? Pengguna akan merasa haus, terus dehidrasi, terus diare, terus hiperaktif, sakit kepala, menggigil, detak jantung tidak teratur, dan hilangnya nafsu makan. Rata-rata orang yang mengonsumsi narkoba itu kurus-kurus ya teman, karena nafsu makan mereka itu hilang. Yang kedua, sabu-sabu. Sabu-sabu ini jika asing ya di telinga kita. Nah, biasanya itu mengonsumsi sabu-sabu itu dengan menggunakan alat yang dikenal dengan sebutan bong, teman-teman. Dan sabu-sabu ini biasanya itu mengakibatkan fly dan juga akan berdampak pada gangguan saraf. Kedua, amfetamin. Amfetamin merupakan jenis obat-obatan yang mampu mendorong dan memiliki dampak
perangsang yang sangat kuat pada jaringan saraf. Meskipun setelah mengonsumsi amfetamin badan bisa terasa bugar, namun dampak yang ditinggalkan juga cukup berbahaya. Yang kedua, inhalen. Inhalen merupakan salah satu bentuk tindakan menyimpang dengan cara menghirup uap lem, inner, cat atau sejenisnya. Ini juga efek dari inhalen itu ngefly. Terus yang akibat negatif narkoba, yang pertama habitualis. Sifat pada narkoba yang membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang, dan terbayang-bayang, cenderung untuk mencari dan rindu. Sifat inilah yang membuat pemakai narkoba yang sudah sembuh dapat kambuh kembali. Yang kedua, adiktif. Ada sikap yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkoba akan menimbulkan efek putus zat, yaitu perasaan sakit yang luar biasa. Yang ketiga, dengan narkoba dan menyesuaikan diri itu sehingga menuntut dosis yang lebih tinggi. Bila dosis yang dinaikkan narkoba itu tidak akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakau, badan gemeteran, keringat dingin, mengucur sekujur tubuh, dan mengejang. Dan cara mengatasinya bagaimana? Biasanya itu dari rehabilitasi. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang durhaka kepada orang tua. Sesungguhnya jasa kedua orang tua terhadap anak sangat besar, bahkan tidak dapat dinilai dengan apapun. Seorang ibu yang telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan susah, dia menyapu nyawa untuk melahirkan anaknya. Demikian juga sang bapak bekerja tanpa mengenal lelah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Di sini sudah disampaikan di surat An-Nisa ayat 36, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membagikan diri. Selanjutnya, itu durhaka kepada orang tua. Mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka seperti atau semacamnya, membentak atau bersuara keras kepada orang tua. B. Bermuka masam dan cemberut kepada orang tua. C. Mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. D. Memandang sinis kepada orang tua. E. Malu menyebut mereka sebagai orang tua. F. Memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. G. Bagi lelaki yang sudah menikah lebih mementingkan istri daripada orang tua. H. Menelantarkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya. Dampak dari durhaka kepada orang tua: dibenci Allah, karena ridha Allah itu ridha kedua orang tua. B. Disegerakan untuk mendapat azab di dunia, karena saking bencinya Allah kepada orang yang durhaka pada orang tua, maka azabnya itu akan disegerakan. C. Terhalang masuk surga. D. Termasuk golongan orang-orang yang hina. Selanjutnya kita membahas tentang meninggalkan sholat. Sholat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah dua syahadat. Dampak meninggalkan sholat: A. Menyebabkan kesesatan. B. Dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. C. Diancam masuk neraka. Karena apa? Karena ini kan sebuah salah satu rukun Islam ya teman-teman. Ketika kita tinggalkan, maka akan mendapatkan dosa yang setimpal, termasuk diancam masuk neraka. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang memakan harta anak yatim. Apa sih anak yatim itu? Anak yatim adalah seorang anak sebelum balik atau sebelum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan sudah ditinggal ayahnya meninggal. Nah, memakan harta anak yatim dengan batil sangat dikecam dalam Islam dan digolongkan ke dalam dosa besar. Di antaranya, kewajiban wali terhadap anak yatim yang menjadi tanggungannya adalah mengurusnya dan mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya. Ketika anak yatim itu telah dewasa dan mampu mengurus hartanya sendiri, hendaklah dia menyerahkan harta tersebut kepada si yatim tadi. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 34,
Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Hanya dampak memakan harta anak yatim: A. Diancam masuk neraka. B. Tergolong orang yang melakukan dosa besar. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan mereka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau SAW menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman dan yang bersih dari zina. Nah, untuk yang materi yang terakhir, materi yang mungkin membuat masyarakat itu membenci pemerintahan, itu ya seperti ini. Korupsi secara harfiah berarti busuk, rusak, suka memakai barang uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Secara terminologi, korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Nah, dampak dari korupsi itu apa? A. Korupsi menyebabkan kehinaan dan siksa api neraka. B. Perbuatan korupsi dapat menyengsarakan rakyat. C. Terhalang masuk surga. D. Doanya tidak dikabulkan. Dosa dari korupsi itu sangat besar ya teman-teman, karena mencuri. Korupsi kan juga termasuk mencuri, tapi dalam kuantitasnya itu banyak. Ketika orang korupsi, maka dia akan memakai uang orang banyak, tidak 1 atau 2 orang, melainkan bisa 1 negara, atau mungkin bisa 1 daulah gitu. Jadi sangat besar dosanya teman-teman. Nah, sudah berakhir ya teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Apabila penjelasan saya tadi ada yang jelimet, mungkin ada yang kurang di mata dan pendengaran teman-teman semuanya, saya sebagai pembuat media pembelajaran dan pengisi suara memohon maaf yang sebesarnya, karena keterbatasan saya dalam menyampaikan gitu ya. Dan terima kasih telah menonton dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.